nama saya Sulistiana dengan NIM A321240069. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari program studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Saya di sini akan menjelaskan sedikit resume mengenai pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya. Pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya. Menurut Andreson, tidak ada satupun negara di dunia yang mampu menolak bahkan menghindari globalisasi. Tidak ada pilihan lain kecuali menyesuaikan diri dengan langkah melakukan perubahan. Dan juga perubahan penting antara lain menyesuaikan sistem pendidikan dalam arti menyesuaikan ke seperluasnya agar dapat mengantisipasi realita dan ada. Selanjutnya ada pendidikan nasional. Seharusnya mampu mengantisipasi satu langkah lebih maju dibanding segi kehidupan lainnya. Lanjut, ada pendidikan tidak hanya memberikan pengertian dan keterampilan untuk dewasa ini, tetapi juga harus memberikan kemampuan untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya peluang-peluang di masa akan datang dan mampu menghargai masa lampau. Dan ada juga pendidikan globalisasi merupakan salah satu sarana agar siswa mengetahui bagian dari masyarakat di dunia. Sekalipun demikian tidak berarti tidak harus mengingkari dirinya sebagai warga dari seluruh bangsa. Ada juga sebaliknya, sebagai warga negara yang baik harusnya menjadi warga dunia yang baik. Selanjutnya ada pendidikan global, mencoba lebih banyak menerapkan perak bersamaan dari perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh sebagai bangsa. Kontradiksi antara pendidikan globalisasi dan keragaman budaya. Yang pertama itu ada sepintas antara globalisasi dengan keragaman budaya, tampak ada kontraksi. Yang kedua, globalisasi di sisi menyadarkan kita adanya kesamaan dalam kehidupan manusia di muka bumi, ada kesamaan kebutuhan dan keinginan. Sementara di sisi lainnya ada aneka ragaman budaya mengajarkan kepada kita semua ada perbedaan di antara manusia sebagai pendukung kebudayaan. Ada juga fungsi mempelajari IPS. Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan pemahaman terhadap diri pribadi. Yang kedua adalah menolong mereka untuk mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budaya. Yang ketiga ada memperkenalkan proses sosialisasi dan juga memberikan pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dan mengambil keputusan untuk masa datang. Selanjutnya mengembangkan keterampilan menganalisis dan mencegah masalah. Yang ada juga membimbing pertumbuhan dan mengembangkan berpikir, berpartisipasi dalam aktivitas di masyarakat. Selanjutnya ada harapan dan pembelajaran IPS akan lahir generasi muda yang penuh pengertian keragaman budaya dan ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap masalah dan isu global sesuai dengan tingkat pendidikan dan kematangan jiwa. Ada juga masalah pembaharuan perkenaan dengan adanya golongan minoritas dan budaya mayoritas. Dan dimensi keterampilan. Yang pertama, keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, ada keterampilan partisipasi, sosialisasi, keterampilan komunikasi. Keterampilan meneliti memperlakukan untuk mengumpulkan dan mengelola data. Ini ada aktivitas keterampilan mencuti kasus, yang satu mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu, 2 mengumpulkan dan mengelola data, 3 menafsirkan data, 4 mengenal data, 5 menilai bukti-bukti yang ditemukan, 6 menyimpulkan tujuan, menerapkan hasil temuan konteks yang berbeda, dan juga membuat pertimbangan nilai. Selanjutnya ada keterampilan berpikir. Untuk mengembangkan keterampilan berpikir perlu menguasai bagian-bagian yang lebih khusus dan keterampilan berpikir tersebut serta melatihnya di kelas.